Hari ini tanggal 23 Juni tahun 2020. Saya sekarang lagi bersama Kang Deden. Bismillahirrahmanirrahim. Memperkenalkan ya, saya Deden, koordinator Klik Quick Tasikmalaya. Beberapa waktu yang lalu Abah Caca menghubungi menyampaikan program sosial yang ternyata di Klik Quick juga ada program yang sama seperti itu. Jadi ada kesamaan visi dan misi juga gitu untuk di sosial. Nah, ada ketertarikan untuk menjalin kerjasama dan alhamdulillah positif dari Klik Quick dan founder Klik Quick juga welcome untuk menjalin kerjasama. Saya ingin menggali pendapat Kang Deden mengenai bagaimana sih konsep pakirmiskin.care.com. Setelah melihat websitenya, kemudian program-programnya, memang berbeda dengan yang lain ya. Jadi berbasis data. Jadi kita atau yang melihat website itu bisa langsung melihat siapa mustahik atau yang berhak mendapatkannya secara detail gitu. Bagaimana kondisinya dari usia, kondisi, kebutuhan. Yang namanya sistem pendataan fakir miskin itu penting nggak dalam penanganan kemiskinan? Oh ya, perihal pendataan data mustahik, tentu saja ini adalah hal yang penting. Kita juga bisa mendapati di lapangan. Saya mengalami juga sendiri bagaimana contohnya yang seharusnya mendapatkan bantuan tidak mendapatkan bantuan, yang tidak harus mendapatkan bantuan malah mendapat bantuan. Dan ini di beberapa tempat ternyata ketika saya tanya-tanya atau saya juga ada di grup komunitas Tasikmalaya, ternyata hal ini sama gitu, nggak di daerah saya saja. Kemudian saya mendapati kebanyak juga personal atau komunitas yang peduli, tapi mereka itu memiliki kendalanya ketika ingin menyampaikan bantuan, tapi khawatir bantuan mereka tidak tepat sasaran. Penting harus ada juga yang konsen di pendataan gitu. Program ini, pendataan ini, alangkah baiknya dibantu oleh masyarakat juga. Jadi saya tegaskan, membenahi sistem pendataan mustahik adalah hal yang penting. Ya, itu si website pakirmiskin.care.com yang dia tuh mengklaim bahwa dia tuh fokus ke pendataan. Kira-kira sudah bisa mencukupi nggak? Bukan dari jumlahnya, tapi dari fasilitas di webnya. Oh ya, klaim tersebut udah betul. Karena di platform ini, program ini diperlihatkan data yang memang mustahik tersebut ya siapa yang memang berhak gitu. Saya merasakan bahwa si website ini itu sepi peminat, Kang. Jadi saya sudah membuat contoh data-data fakir miskin. Nah, si data itu tidak ada yang menggunakan. Misalkan kan di sana ada tuh Kang yang namanya setelah berbagi menulis tuh laporan. Jadi udah ngasih apa, berapa jumlahnya, terus kapan. Nah, itu kan tujuannya untuk pemerataan. Jadi supaya akan diketahui nantinya siapa yang sudah menerima dan siapa yang belum. Nah, pertanyaan saya ke Kang Deden yang sudah melihat website itu, kenapa sepi peminat? Untuk sepi peminat ini bisa jadi dikarenakan karena belum banyak yang mengetahui. Andai saja udah banyak yang mengetahui, untuk yang transparansi begini, insya Allah para donatur itu bakal berminat gitu. Kenapa? Karena mereka mengetahui siapa yang menerima bantuan dari mereka gitu. Konsep pendataan seperti di website pakirmiskin.com ini tuh, kalau dibilang konsepnya lembaga sosial, itu mungkin berbeda juga, Kang. Jadi kalau yang lain kan biasanya data tuh disembunyikan. Nah, kalau ini kan dibuka.
Setuju nggak Kang? Oh iya, kalau untuk di lembaga besar memang disembunyikan, tapi tidak betul juga sih. Tidak semuanya ada juga yang ditampilkan. Mungkin sebagian besar nggak ditampilkan, ya pertimbangan dari pihak lembaga tersebut juga kan. Nah, yang memang yang membedakan di platform ini, pakirmiskincare.com itu mustahiknya ditampilkan. Jadi bahkan si donatur juga bisa memilih langsung kepada yang mana mereka akan mendonasikan, seperti itu. Jadi kan kalau yang lain misalkan nih ada satu lembaga JIS, Zakat Infak Sedekah. Nah, yang satu misalkan namanya A, yang satu namanya B. Kalau dilihat dari program itu sama. Programnya bantuan ya. Bantuan, ada zakat, infak, sedekah. Nah, itu bisa dibilang kompetitor. Ya, nah ujung-ujungnya tuh mungkin bagaimana merebut hati donatur. Masing-masing kan gitu Kang ya. Betul. Nah, kalau yang ini justru uniknya si data itu ditampilkan sampai detail. Jadi siapapun donaturnya tidak harus melalui platform untuk memberi, tapi bisa langsung berjumpa dengan si penerima. Karena alamat dijelaskan, bahkan ada titik koordinat Google Map. Gitu. Nah, kalau menurut Kang Deden ya, transparansi seperti si pakirmiskincare.com ini bagaimana? Tadi yang pertama mungkin tentang kompetitor ya. Yang platform sejenis seperti ini saya belum menemukan gitu. Baru di pakirmiskincare.com saya baru menemukan dengan berbasis data mustahik, yang mana buka-bukaan gitu data mustahiknya itu gitu, detail. Nah, transparansi inilah yang memang yang berbeda dan dari yang lain gitu. Datanya jelas, bahkan donatur sendiri bisa langsung ke TKP, bisa langsung ke tempat mustahik itu berada. Membenahi sistem pendataan fakir miskin itu sebaiknya ada kontribusi dari masyarakat. Jadi kalau sekarang kan data itu biasanya dari petugas yang ada di pemerintahan. Nah, hasilnya sekarang tuh biasanya salah sasaran atau kalau enggak tidak merata. Nah, tapi kalau misalkan datangnya si data itu rekomendasi dari masyarakat dan si data itu terbuka, ya kemungkinan yang kesalahan tadi bisa diminimalisir. Nah, pertanyaannya Kak, gimana Kang Deden supaya masyarakat itu sadar bahwa data itu sebetulnya bisa dikerjakan oleh masyarakat? Tentu saja di edukasi dan informasi. Bagaimana kita bisa menyampaikan, menginformasikan program ini untuk melaporkan jika ada yang seharusnya berhak mendapatkan bantuan tapi tidak mendapatkan. Nah, ini adalah solusi banget gitu kan. Jadi kita libatkan mereka di lapangan. Nah, pelaporannya bisa melalui langsung ke pakirmiskincare.com. Kenapa saya berinisiatif membuat platform ini? Jadi saya ingin pendataan fakir miskin itu rapih. Nah, sebetulnya yang saya kerjakan ini adalah sampel contoh. Nah, kalau misalkan bisa berkembang di tangan saya, ya alhamdulillah. Kalaupun tidak, saya berharap ada pihak lain yang bisa mengembangkan konsep ini. Kalaupun tidak, nanti menjadi model yang timbul bermacam-macam jenis, konsepnya sama, berarti nanti ada kompetisi itu dalam masalah pendataan. Yeah. Nah, saya berharap nanti pemerintah mengakomodir supaya si data tuh pusatnya satu. Jadi misalkan gini, si departemen sosial nih nanti atau bekerja sama dengan BPS, dia mengadopsi sistem ini supaya si data itu dikuasai oleh satu lembaga. Tapi sebenarnya Gimana, Kang? Data ini sebenarnya kan deket, Kang. dimiliki oleh dinas sosial sebetulnya. Data mustahik, PKH atau bahasa sejenisnya gitu. Sebenarnya sudah dipegang sama dinas sosial. Oke. Cuman hanya saja kenapa masih ada ketimpangan gitu. Kok
miss gitu, kenapa yang harusnya mendapatkan bantuan kok tidak gitu. Padahal kan secara data kan mereka dinas sosial punya gitu. Kenapa terjadi masalah? Ini yang di lapangan yang pernah ditelusuri gitu ya. Salah satu di desa saya ini tidak mendapatkan PKH gitu. Saya tanyakan ke pihak desa, kenapa tidak mendapatkan bantuan? Katanya ini udah diajukan ke atas, dalam artian di atas desa, yaitu kecamatan ya. Nah, tapi saya nggak kejar sampai ke kecamatan. Jadi sampai ke desa saja bahwa yang berhak ini sudah diajukan, tapi dari atas namanya tidak muncul, yang akhirnya tidak mendapatkan bantuan. Nah, di atasnya ini yang saya belum ketahui kenapa informasi sumber dari bawah RT RW sampai desa diajukan, tapi sampai ke atas informasi yang turun ke bawahnya lagi bantuan tidak sampai. Nah, ini ya saya tidak ketahui gitu. Saya pelajari ya masalah pendataan ini sekitar 1 tahunan lebih bahkan. Jadi sumber masalahnya itu pertama, data itu formatnya cuman teks, hanya teks by name, by address, dan itu pun di Excel biasanya tuh. Nah, si data dengan format seperti itu mudah untuk dimanipulasi kan. Kenapa mudah untuk dimanipulasi ya? Yang namanya teks tinggal di tip X atau ketikannya diganti. Betul nggak kan? Setuju ya? Betul. Oke, nah akhirnya saya berpikir, berarti kalau begitu si format itu jangan dipakai lagi. Atau perlu ada penambahan format. Betul Kang. Nah, jadi saya mencoba mencari format data yang sulit dimanipulasi. Ternyata harusnya data jadi formatnya begini Kang. Ada teks, ada gambar, ada video. Nah, yang paling sulit dimanipulasi itu video. Nah, kalau misalkan si format seperti itu sudah bisa saya bikin ya, saya kan cuma rakyat biasa, modalnya pun modal cekak lah, cuman handphone. Tapi si data itu bisa saya buat, contohnya ada di website pakirmiskin.com. Nah, kalau saya aja rakyat bisa, berarti kan kalau pemerintah harusnya jauh lebih bisa. Nah, pertanyaannya, kenapa pemerintah tidak bisa? Kalau pertanyaan itu seharusnya ditanyakan ke pemerintah, bukan ke saya. Tapi memang sebenarnya bukan bisa nggak bisa sebenarnya. Ada kemauan atau tidak, itu mungkin ya. Mau swasta, mau pemerintah, itu mau personal, mau lembaga, kembali ada kemauan atau enggak gitu. Setuju Kang. Jadi saya rakyat biasa, saya mau dan saya bisa. Ada contohnya lah. Nah, kemudian si data dibikin tertutup. Jadi kalau misalkan sekarang saya tanya Kang Eden, tahu nggak data di kelurahan Pakir Miskin, tahu nggak Kang Eden? Saya tidak mengetahui, sejujurnya ya. Tidak mengetahui. Dan memang tidak diberitahukan juga, kecuali kalau kita memang langsung minta ke desa atau ke kelurahan, mungkin bisa dikasih. Kenapa data tidak dibukakan saja, misalkan dibikin website pendataan kayak saya lah gitu kan? Nah. Oh, itu saya malah mengira dinas sosial ada website khusus gitu tentang data mustahik atau penerima bantuan itu. Saya kira, saya belum tahu sih, saya baru mengira gitu. Kalau mengira itu kurang tepat kan? Harusnya ada nih websitenya, misalkan apa gitu ya, ada nggak? Saya belum mengetahui. Mending data seperti sekarang disembunyikan, ditutup dengan tujuan misalkan menjaga harga diri para fakir miskin, para duafa, atau dibuka kayak kayak pakirmiskin.com. Mending mana? Menurut saya transparansi itu mau di pemerintahan, di lembaga adalah suatu keharusan. Transparansi inilah yang memang mengundang simpati publik, tentu saja mengundang kepercayaan juga, transparansi itu gitu. Kang Deden merekomendasikan nggak untuk mendukung si website pakirmiskin.com ini? Saya mendukung sekali ya untuk pakirmiskin.com ini. Bahkan kalau bisa lebih banyak lagi yang mengetahui, lebih banyak lagi yang berkontribusi melaporkan apabila ada ketimpangan data mustahik atau penerima bantuan di lapangan. Semakin banyak orang yang berkontribusi, semakin banyak
warga yang melaporkan tentu saja akan membuat miss data ini terselesaikan gitu, sehingga bantuan ini bisa merata, bisa tersampaikan kepada yang seharusnya mendapatkannya. Ada pesan terakhir Kang yang berhubungan dengan pakirmiskincare.com atau berhubungan dengan apalah mengenai kemiskinan Kang? Perihal kemiskinan ya, itu adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab personal, karena kita juga bisa ikut terlibat gitu. Semakin banyak yang ikut berkontribusi, tentu saja semakin baik. Jadi mari jadikan problem ini menjadi tugas kita bersama. Jadi tidak perlu menyalahkan, menitik beratkan sebelah pihak, tapi kita mengisi kekosongan atau kekeliruan tersebut semampu yang kita bisa. Itu mungkin Kang.